Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah kami yang berjudul Penerapan Metode Simple Additive Weighting atau disingkat dengan SAW untuk Sistem Pendukung Keputusan dalam Penerimaan Bantuan PKH Program Keluarga Harapan yang disusun oleh kelompok 1 yaitu Rahmayuni Simanulang dengan NPM 18110126 dan yang kedua Melisa dengan NPM 18110104. Baiklah, saya mulai saja penjelasannya dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat dari data BPS cenderung menurun untuk jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang diikuti dengan peningkatan garis kemiskinan. Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai macam program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfer atau disingkat dengan CCT atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Penyaluran program Keluarga Harapan masih banyak kekurangan, diantaranya tidak tepat sasaran. Baiklah, dilanjutkan dengan bab 2, yaitu kajian pustaka. Di bagian kajian pustaka terdapat PKH atau Program Keluarga Harapan. Pengertiannya ialah PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM. Selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya, program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini juga berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Menurut Hikmat 2019, sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan atau Faskes dan fasilitas layanan pendidikan atau Fasdik yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden Republik Indonesia. Baiklah, masuk yang kedua, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-tekstruktur yang spesifik. Sistem ini ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya, sistem pendukung keputusan menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah,
dan dapat menggabungkan pemikiran pengambilan keputusan. Bagian 2.4 yaitu metode Simple Adaptive Writing atau disingkat SAW. Metode Simple Adaptive Writing atau disingkat SAW merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan. Metode ini juga dikenal sebagai metode penjumlahan yang terbobot. Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan yang terbobot dari ranting kinerja dari setiap alternatif. Metode ini sendiri sebenarnya masih termasuk dalam metode MADM atau Multiple Attribute Decision Making. Ini merupakan salah satu metode MADM klasik untuk menentukan penjumlahan terbobot pada setiap atribut. Untuk melakukan metode Simple Adaptive Writing atau SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Untuk melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa tahapan, yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan SAW. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan rating kecocokan pada tiap-tiap alternatif setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau CI dan kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun biaya, sehingga dapat diperoleh matriks ternormalisasi R. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai besar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, AI sebagai solusi. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, jika J adalah atribut biaya atau cost. RIJ, rating kinerja ternormalisasi. Max IJ, nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Min IJ, nilai minimum dari setiap baris dan kolom. XIJ, baris dan kolom dari matriks. Baiklah, masuk kita pada bab 3, metodologi penelitian. Tahapan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan tahapan-tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitiannya ialah yang pertama, studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu mengumpulkan data-data dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, analisa masalah. Dalam menganalisa masalah, penulis berupaya menganalisa permasalahan apa yang timbul, apa penyebab permasalahan tersebut, serta metode apa yang dilakukan. Yang ketiga, penerapan metode Simple Adaptive Writing atau disingkat SAW. Yang keempat, pengambilan kesimpulan. Penulis menyimpulkan seluruh hasil dari tahapan-tahapan yang telah dibuat oleh penulis. Adapun gambar bagan tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Yang dimulai dari mulai studi pustaka, jurnal, studi kasus, analisis masalah, penerapan metode Simple Adaptive Writing, serta yang terakhir kesimpulan. Baiklah, masuk pada bab 4, hasil dan pembahasannya. Bab 4 ini akan dibacakan oleh teman kelompok saya yang bernama Melisa. Baiklah, masuk bersama saya Melisa. Masuk kita ke hasil dan pembahasan pada bab 4 ini. Pada tahapan yang telah menghasilkan informasi sistem pendukung keputusan atau yang disebut dengan SPK, dibutuhkan data-data berupa data atribut, bobot, dan juga alternatif. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa atribut atau kriteria penentuan penerimaan bantuan PKH. Dapat dilihat kriteria bantuan PKH dari tabel ini.
Misalnya kriteria C1 keterangannya pekerjaan, jenisnya kos, C2 lahan tempat tinggal, jenisnya kos, dan seterusnya. Terus seterusnya masuk kita pada tabel 2, terdapat 5 kriteria. Untuk nilai dan bobot kepentingan dari tiap-tiap kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Kriterianya pekerjaan C1, statusnya pegawai negeri sipil, wira swasta, karyawan biasa atau swasta, petani, buruh. Bobotnya 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya dapat dilihat lahan tempat tinggal C2, milik sendiri, dinas, bebas sewa, kontrak atau sewa, numpang. Selanjutnya dapat dilihat dan seterusnya sampai ke C5, yaitu kompor listrik, kompor gas, minyak tanah, arang, kayu bakar. Masuk kita ke tabel 4, pekerjaan C1, lahan tempat tinggal C2, listrik C3, air C4, bahan bakar C4. Namanya A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Berdasarkan tabel 2, maka ranting kecocokan antara tiap alternatif dan kriteria yang ada di tabel 3 dapat dilihat pada tabel 4. Misalnya alternatif A1, A2, A3, dan sampai A5. C1, 5, 3, 4, 5, 5. C2, 1, 1, 5, 5, 5. C3, 1, 1, 1, 1, 4. C4, 5, 3, 3, 3, 3. C5, 5, 2, 2, 5, 2. Transformasi matriks X dari hasil ranting kecocokan pada tabel di atas. Tahap selanjutnya menentukan nilai transformasi ke dalam matriks XJJ, yaitu sebagai berikut. XIJ 5, 1, 1, 5, 5, 3, 1, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 2, 5, 5, 1, 3, 2, 5, 5, 4, 3, 2. Pada tabel-tabel di atas sudah menampilkan seluruh keterangan atribut atau kriteria yang dibutuhkan untuk penentuan penerimaan bantuan COVID. Atribut tersebut sebelum mempunyai bobot kepentingan, maka dari itu penulis menggunakan metode Rank Order Control atau ROC untuk menghasilkan nilai bobotnya, maka hasil penilaiannya dapat dilihat pada tabel 6 berikut. Bobotnya C1 0,34, C2 0,21, C3 0,15, C4 0,11, C5 0,08. Pada proses normalisasi matriks XIJ menentukan nilai dari masing-masing kriteria. Adapun perhitungannya yaitu sebagai berikut. Perhitungan kriteria pekerjaan C1, C1 sama dengan min 53455 per 5 sama dengan 3 per 5, yaitu nilainya 0,6. C2 min 53455 dibagi 3 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Dapat dilihat selanjutnya sampai C1 yang kelima. Min 53455 per 5 sama dengan 3 per 5 dengan hasil 0,6. Yang kedua, kriteria lahan tempat tinggal atau yang disebut dengan C2. Sama dengan cara yang pertama tadi, C2 1 min 1155 per 1 sama dengan 1 per 1 dengan hasil 0. Yang kedua, min 11555 per 1 sama dengan 1 per 1 yang dengan hasil 0 sampai seterusnya.
sampai dengan C5. Selanjutnya kriteria C3 dengan cara yang sama dapat dilihat. Kemudian perhitungan untuk kriteria air C4 sama dengan cara yang pertama 2 dengan 3. 1 min 5 3 3 3 3 per 5 sama dengan 3 per 5 dengan hasil 0,1. Sampai seterusnya sampai dengan C4 yang kelima. Min 5 3 3 3 per 3 sama dengan 3 per 3 dengan hasil 1. Kemudian masuk kriteria bahan bakar untuk memasak atau yang disebut dengan C5 dengan cara yang sama. Kemudian dari perhitungan masing-masing kriteria maka diperoleh matriks R dengan berikut. R 0,6 0 1 0,6 4 ini R ini dapat dari perhitungan yang tadi. 1 0 1 1 1 0,75 0,2 11 0,6 0,2 111 0,6 0,2 0,5 11. Penentuan rankingnya yaitu P1 sama dengan 0,6 dikali 0,34 ditambah 0 atau 0,21 ditambah 1 dikali 0,15 ditambah 0,6 dikali 0,11 ditambah 0,4 dikali dengan 0,8 dengan hasil 1,334. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan P5. Nah, dari hasil pengolahan formel PI, maka masing-masing dari calon penerimaan bantuan COVID-19 dirankingkan sebagai berikut. Dari bantuan penerimaan dapat nilai frekuensi berikut. A1, A2, A3 sampai dengan A5, nilai frekuensinya yaitu 1,906, A2-nya dengan nilai frekuensi 1,4, A3-nya dengan nilai 1,357, peringkatnya 3, A4 1,334 dengan peringkat 2, A5 1,306 dengan peringkat yang pertama. Masuklah kita ke kesimpulan. Dari kesimpulan di atas, hasil penelitian ini dapat disimpulkan penerapan metode SLW menunjukkan nilai dari yang terendah hingga nilai yang tertinggi. Dengan menggunakan metode SLW atau dengan yang disebut juga dengan simple additive weighting, ini diperoleh satu dari hasil yang terbaik. Terdapat 5 calon penerimaan bantuan, yaitu alternatif dengan nilai hasil yang tertinggi atau A1. Sekian dari hasil presentasi karya ilmiah kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.